Udah kelihatan belum? Sudah, Bu Dokter. Amin. Nah, ini kan kita awalnya buka SPSS dulu. Terus data kita kan udah kita save ya sebelumnya. Nah, kalau di ini aja tanda yang open ini aja, open data dokumen. Nah, ini kan file of type ini kan masih SPSS karena data kita berupa Excel berarti ini harus kita ganti dulu. Kalau enggak kita nggak nemu. Ini tugas kita ya. Terus mana ya Pak Jerry? Bukan scanning sebentar ya. Nih ya, Tokopedia ya kemarin. Nah, tinggal klik gitu doang. Yang penting tadi type of datanya diganti sama Excel, terus datanya dipilih, ini oke aja. Ini langsung oke. Stop ya, ketua share-nya. Ya Kak, keluar share-nya Kak. Mungkin share lagi Kak. Ini udah kelihatan ya. Berarti tadi book open, terus yang SPSS ini diganti sama Excel. Ini ganti Excel, terus teman-teman pilih data yang udah di-save. Terus tinggal open lagi. Karena barusan aku udah, berarti aku cancel ya. Nah, ini data yang dari Pak Jerry. Nah, setelah itu kita klik Analyze di atas tab yang di atas ini. Analyze. Kita pilih Classify. Kak, sebentar Kak, sebelum kita ke situ, Angga mau nanya nih. Ya. 10 itu maksudnya apa Kak? 1010. Yang mana? Ini, oh ini ya. Ya. Ini kan data Pak, aku buka Excel-nya lagi ya. Bentar ya, data aku simpannya jauh. Ini kelihatan nggak, Ketua? Belum Kak, masih tampilan yang SPSS Ya Kak. tadi, berarti stop lagi ya. Stop lagi. Terus, kok kayak gitu ya, nggak bisa langsung. Excel. Ya, ini kelihatan nggak? Udah Kak, udah kelihatan. Nah, kemarin kan Pak Jerry pekerjaan ini kan ada PNS, BUMN, swasta, TNI sampai apa ini berapa ya? Sampai guru ya, beberapa. Nah, kalau karena Pak Jerry nanti ini dimasukin ke bagian di apa di SPSS-nya ntar. Kalau ini kan kalau bukan angka, kalau angka kan kita nyebutnya di SPSS atau di statistik itu numerik ya. Ini numerik. Kalau ini kan biasanya non numerik, kadang disebut string gitu. Jadi nggak bisa kebaca di SPSS. Nah, maka Pak Jerry jadiin angkanya dummy. Ini yang 1010 ini namanya dummy. Nah, ini kan ke judul paling atas ini aku kasih kuning ini PNS kan ya. Jadi di sini Pak Jerry aturnya kalau PNS itu satu semua. Ini kan kalau posisinya di PNS, ini nilainya satu. Selain PNS, nilainya 0. Itu dummy-nya. Jadi kalau di kolom PNS, yang PNS itu atas sama kiri kalau ketemu berarti itu nilainya 1 diatur Pak Jari. Selain itu nilainya 0. Itu namanya dummy. Yang ini BUMN. Nah, kalau BUMN kan BUMN sama BUMN nilainya 1. Ini dummy itu artinya kayak gitu. Semuanya sama. Begitu juga di sini yang marital status, yang single atasnya single, bawahnya ini single juga dikasih 1, yang lainnya 0. Nah, merit juga atas sama bawah yang disamain. Jadi ini daminya kayak gini. Karena kalau nggak dijadiin angka, nggak dijadiin numerik, itu nggak bisa kebaca di SPSS. Nah, perlu diperhatiin juga, di data teman-teman kadang kelihatannya seperti angka ya, tapi kalau
nggak di pojokan kiri kayak gini, ini kan pojokan kiri ya namanya. Ini angka, tapi kalau di sebelah kanan misalnya, kalau kayak gini posisinya ini nggak kehitung angka ya, harus diperhatiin. Jadi ini nggak, kalau kayak gini ini nggak bisa kebaca. Kalau yang numerik itu dia pasti ke pojokan mana sini, kanan ya? Kiri apa kanan sini? Pojokan sini. Kanan Kak, kanan. Iya, pojokan kanan. Nah, kalau dia ke kiri ini, berarti dia nggak kehitung angka, nggak bisa kebaca di SPSS. Jadi, walaupun kelihatannya seperti angka, teman-teman harus perhatiin posisi dia di mana. Harus dipastiin dulu. Kalau nggak kebaca di SPSS-nya. Ini ya, arti yang ini. Tapi ini stop share dulu, karena nggak bisa langsung ya tadi. Kita ke SPSS ya, stop share dulu. Oke, Kak. Awak dah ngerti loh baca dulu. Yang mananya? Kamu, Pak. Awak nak tantu lo doh. Ini buka SPSS ya. Nah, tadi kan ini, belum ya. Nah, ini kan tadi data yang barusan dijelasin udah dipindahin ke sini ya. Di sini, nah ini kelihatan nggak kursor aku di bawah data view warna kuning? Ada Kak, ada. Kelihatan ya. Nah, aku klik sebelahnya ya, variable view. Di sini juga bisa kelihatan. Ini kan tipenya, ini tipe numerik, string, numerik. Ini juga ada. Terus di sini juga measure-nya ada scale, ada nominal, ada kayak gini kan scale. Nah, di sini bisa dicek juga di sini. Ini datanya numerik apa enggak. Ini kan pekerjaan string kayak gitu. Nah, setelah itu kita proses pengolahan datanya, klik di atas Jadi analyze. kalau angka numerik ya Kak, kalau string apa ya, huruf Iya, ya. Ya. string tuh lebih ke huruf. Jadi nanti ketua kalau data ketua walaupun kelihatan seperti angka, nanti dicek dulu kalau dia ke kiri berarti itu belum kehitung angka. Karena ntar bikin bingung. Sama ini juga. Kadang tulisannya 0,8. Tapi itu enggak yang dalam sistem numerik di angka. Jadi titik itu diganti ke koma dulu. Benar-benar harus jadi angka dulu untuk pengolahannya. Ini kita analyze. Kemarin ketua ngikutin ya sampai classify kan Pak Jerry langsung. Ada Kak, yang Canning cluster ya pilih ya. Iya, tapi Pak Jari nggak ada kan ke atas ini deskripsi statistik nggak ada kan ya? Belum. Enggak ya, berarti enggak. Kita langsung ke sini. Nah, ini teman-teman di atas analyze, dicatat aja takut lupa. Terus ini classify ya, classify. Terus ini K-min yang nomor 2, K-min cluster. Nah ya, aku klik nih. Klik. Nah, ini tadi bilang ini nomor nggak usah ya nomor. Nah, kalau tandanya kayak gini, ini kan kayak gini ya. Tanda age sama income ini kelihatan ya kayak miring gitu. Ini udah pasti angka, kita masukin ke variabel. Nah, ini kan ada kayak string, ada pekerjaan ini ada huruf A ini ya. Ini nggak bisa dimasukin ke variabel sini. Tadi aku belum masuk. Ini masuk ya. Ini kan kalau kita masukin ke sini dia pasti nggak mau karena di sana di atas di variabel ini yang boleh masuk itu cuma yang berupa numerik angka. Nah, PNS pekerjaan ini tadi kan udah kita ganti tuh udah dummy bisa masuk. Ini juga status pernikahan sampai bawah ini udah jadi angka ini bisa masuk. Nah, kemarin Pak Jerry kan ngelihatnya dari status pernikahan kita taruh di ini di label cases by ini. Nah, ini bisa masuk. Kalau mau lihat dari pekerjaan juga bisa masuk ke sini. Jadi nanti kan tergantung teman-teman kebutuhannya apa. Nah, ini yang kan Pak Jari bagi 5 kolom ya kemarin itu. 5 kolom berarti diganti ini number of cluster. 5. Penentuan clusternya dari apa Kak? Penentuan Apa? Penentuan clusternya itu berdasarkan apa? Kan harus kan 5 tuh. Number of cluster. Ini sih kayaknya tergantung kita aja. Kita kira-kira ngelihat spesifik data kita itu berapa. Misal kalau data kita banyak. Misal kalau ketua mau lihat bagus sekali, bagus, netral, tidak bagus, sangat tidak bagus. Berarti kemungkinan kan ketua butuh 5 gitu kan. Kalau cuma bagus, tidak bagus, kurang bagus, bagus, netral,
tidak bagus kan Ya. berarti ketua kemungkinan butuh 3, bisa juga 7, 10 tergantung nanti ketua butuhnya berapa gitu kan. Nah, sedikit aku tambahin, kemarin kan Pak Jerry langsung oke. Di sini ada option. Ini kalau teman-teman mau aja ya, ini cluster information of each case. Ini diklik aja bawah, karena nanti bakalan muncul nih tabel-tabelnya. Kita bisa ngelihatnya lebih enak kalau aku sih. Terus sama save juga, diklik aja dua-duanya dulu. Save ya tadi option, setelah itu save. Ini nanti kelihatan anggota member dari ininya clusternya. Ntar aku jelasin. Ini continue. Nah, habis ini kan option udah save. Ini optional ya, kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa. Ini oke. Kita oke, tunggu dulu. Nah, tadi yang nah cluster membership ini kan kelihatan siapa aja yang di cluster 1. Bentar, nanti tadi kemarin Pak Jerry langsung ke ini banyak ini ke bawah. Number ini ini cluster final cluster. Ini final cluster ya. Aku nggak ngerti kopi yang kalau aku nge-save ke Pak Jerry kemarin nggak ke save ya. Jadi aku ini klik kanan di copy. Klik kanan ya, copy. Layarnya nggak jalan Kak. Layarnya nggak Oh, jalan. nggak jalan ya? Ya. Yang mana ke berarti stop dulu deh. Kayaknya kalau pindah screen langsung nggak ini. Ini hasil ya, aku bukain hasil. Berarti ini hasil dari clustering tadi Kak ya? Iya, Langsung tadi dari masuk gitu ya? analyze, kali classify, Oke, ini oke. ini hasilnya. Nah, Pak Jadi kan langsung kemarin ngambil yang final cluster center ya. Kalau Bapak kan kemarin di save gitu kan, di ekspor gitu, aku kurang paham. Aku klik kanan, di copy, buka Excel. Kelihatan nggak Excelnya ke bawah? Nggak. Kak, tutup lagi Kak. Kayaknya kenapa sih kayak gitu ya? Excel, mana sih Excel? Nah, Excel ya tadi aku klik kanan ya di SPSS, terus copy, ini buka Excel, di paste aja, paste biasa sih. Klik kanan, paste biasa. Nah, ini hasil clusteringnya kelihatan di sini, hasil clustering. Sebentar. Kelihatan. MS. Nah, kemarin kan Pak Jerry ngajarin kita ngelihat ini mereka nggak spend duitnya paling banyak di mana gitu kan? Yang ini. Jadi kemarin yang paling tinggi mana ya? Ini ya, fashion. Ini fashion. Terus nomor 2 yang tinggi mana? Elektronik. Eh, sebentar ya, ada panggilan. Izin ketua, enggak. Halo, enggak. Ya, Mi. Untuk jumlah datanya ini ada apanya enggak? Bisa harus kan ya Bapak kan nyonton kita kasih 1.000 kan. Kalau kita di kantor kan nggak mungkin dapat kita 1.000 itu datanya enggak. Nggak boleh di bawah misalnya kayak 100-an, 200-an gitu enggak. Ada batasan ya? Eh, kalau setahu Angga untuk SSS respondennya minimal 30 responden, Win. Jadi nggak harus 1.000 atau apa, 30 cukup, 30 orang cukup. Dalam artian 30 responden datanya. Data Angga sendiri pun yang data tentang mahasiswa nggak sampai cuma sampai 100-an, nggak sampai 1.000. Nggak harus banyak. Maksudnya kemarin kita main karena big data ini loh enggak apa bisa ya gitu. Berarti cuma percontohan aja kemarin bikin 1.000 sama Bapak ya. Oke enggak? Nah, kita lanjut ya. Lanjut, Kayaknya dokter. lanjut ketua. Lanjut, dok. Lanjut, dokter.
Beberapa lebih. Nah, kemarin kan Bapak ngelihat yang di ini nilai uangnya yang spend paling banyak di mana ini kan yang nomor 1 aku kasih warna kuning ya. Device ini paling banyak. Nomor 2 warna hijau. Nomor 3 ini, nomor 4 yang ini, nomor 6 yang nggak ada warna. Nah, di elektronik kita lihat juga yang spendnya paling banyak mana. Masih di kelompok 4 ya. Yang di atas ini Bapak belum nyebutnya klaster, tapi masih kelompok. Nah, nomor 2, 7, ini ya. Nomor 2 masih yang ini ya. Tadi aku nomor 2 hijau. Nomor 2 hijau. Terus nomor 3, 27. Nomor 3 klaster 2 Kak. Klaster 2 ya. Nomor 3 biru. Nah, ini ya. Sama ya. Orange. Apa sih nggak sama? Agak pucat warnanya Kak. Iya, Nggak salah lah. salah ini ke posisi. Nah, di kosmetik kita juga lihat yang paling tinggi masih di sini ya, yang paling Di tinggi. klaster 4. Hmm, Masih di sini. Nomor 2, 2 ke sini. Ya ini ya. Bukan. Bukan. Izin Kak sambil Kak mewarnai tulisannya, berarti dari angka-angka ini nanti kita ambil kesimpulannya Kak, output dari untuk Iya, menyamakan. nanti kan iya ketua sebentar ya. Ini kalau kita selesaiin ini harusnya biru ya. 3 biru, nomor 3 mana nih? Ini ya, 3. 3, nomor 4, 2. Sebentar ya, ini memang butuh waktu sedikit. Ini kemudian nomor 1. Ini ya, kuning. Kuning, nomor 2, hijau, nomor hijau, nomor 3. Ini aku finishin aja dulu ya, nomor 1. Kuning, nomor 2 hijau, nomor 2 7, 8. Nomor 3 biru. Biru mana sih 3? Sabar ya. Nomor 4 kuning, orange. Nah, ini ketua kan kita lihat yang nomor 1 ini, yang untuk penentuan klaster 1 kemarin Bapak lihat yang ini paling banyak spend duitnya di mana sih? Kemarin kan di fashion, elektronik, kosmetik. Berarti kan duit yang paling banyak habis apa? Perputarannya di sini ya, di kelompok 4 ini ya. Di kelompok 4. Kayaknya Bapak kemarin nggak sampai ke sini. Nah, kemarin kan Bapak bilangnya kalau habisin di kelompok 4 ini, berarti nanti kita nawarin produk kita ke siapa ya nggak sih? Berarti yang di grup di kelompok 4, ya nggak? Nah, aku pindah ke SPSS, nggak apa-apa, nggak kelihatan. Nah, ini tadi data yang aku bilang, ini. Kita bisa ngelihat dari sini. Mana sih? Nah, kita bisa lihat di sini yang 4, siapa sih isinya? Siapa aja sih gitu ya. Di kelompok 4 itu siapa aja. Berarti ini status single, married, widow, married, widow, single. Nah, nanti kita ngelihatnya di kelompok 4 ini kepada siapa aja tipikal customer kita, siapa aja yang bakalan kita tawarin. Jadi kita bisa ngelihatnya di sini. Kalau kita mau kasih ini, kita kasih misalnya nama klaster 1. Nah, yang kedua,
nilai yang kedua tinggi yang mana? Kita bisa lihat kayaknya ini ya, yang B, yang paling nomor 2. Nah, jadi nanti kalau kayak Bapak bilang contohnya kemarin waktu misalnya Robi nawarin produknya harus ke lokasi yang mana? Itu kan lokasi nama daerahnya yang ekonominya agak bagus, yang pekerjaannya apa. Nah, di sini juga kelihatan kalau kita mau nawarin produk kita, berarti kita lebih ke ini. Misalnya usia yang sekitar 38 tahun untuk produk fashion, elektronik, kosmetik ya misalnya. Kan mereka yang spend duitnya paling banyak. Nah, berarti kita target customer kita yang pertama usianya yang ini yang 38 tahun. Kalau ini kan masih 0 ya. Coba kita lihat. Kasih ini aja. Nah, di sini kan kita juga bisa lihat angka yang tertinggi, misalnya statusnya yang tertinggi apa? Kan single, married, widow, widower. Berarti yang married ya, yang tertinggi married. Jadi kita bisa lihat, berarti kalau spendnya untuk produk yang 3 ini, kita usia yang 38 tahun, dengan status pernikahan married, pekerjaannya BUMN. Nah, berarti itu customer utama yang bakalan kita ini, target utama kita. Sampai sini gimana? Paham Kak, paham. Nanti. Oke, berarti yang lainnya juga kayak gitu. Nanti kita clustering dulu, yang final clusternya kita pindahin. Yang ini, yang tadi di option ya, bukanya kalau Bapak kan kemarin yang ini nggak dimasukin custom membership. Tapi menurut aku sih ini ngebantu kita buat ngelihat kalau kita butuh. Nah, di sini kita lihat, berarti kalau kita punya produk fashion, elektronik, kosmetik, kita nawarinnya usia yang 38, pekerjaan BUMN, statusnya merit. Itu sih. Nah, yang lainnya juga kayak gitu. Kalau misalnya ini kita B, kalau food sama farmasi berarti kita ke yang cluster B ya, yang cluster B kelompok 3 misalnya kan. Nah, ini kita ngelihat apa? Usianya yang 39 tahun, income-nya berapa? Income-nya masih segini kayak nggak terlalu ngaruh, tapi di status pernikahan kita juga lihat mungkin mereka lebih yang ke ini, yang widower, yang kayak gitu. Jadi target customer-nya bisa kayak gitu. Paham ya, teman-teman? Bisa. Berarti hasilnya nanti kita bikin ke jurnal Kak, kita tuangkan ke jurnal hasil dari. Iya, nanti kan kalau aku sih sistemnya kita cari aja jurnal, beberapa jurnal yang cocok sama kita. Terus kita ikutin aja cara penulisan mereka. Kalau kita mikir sendiri kira-kira kayak gini kan juga susah ya, males juga mikir ya nggak sih sebegitunya. Kita cari aja contoh jurnal yang clustering sama kayak gini kan banyak udah dari Banyak zaman tuh Bapak dulu. Ibu yang clustering mungkin. Jadinya Iya. 15 pilar. Nah, kalau teman-teman rata-rata kan teman-teman kerjanya di ini instansi kan, berarti ada data. Kalau nggak ada data kayak si Faizin tadi aja kalau mau pakai Kaggle gitu. Tanya Kakak Riri. Prof. Ya, Riri, silakan. Ya ini kan? kita ragunya di awal gini, apakah semua yang string itu kita terjemahin semuanya menjadi numerik gitu. Ini kan ada 1010. Kalau kita terjemahinnya misalnya dengan angka yang berbeda, boleh juga enggak gitu? Apakah kita Oh, hanya memilih aja mana yang mau diklasifikasikan atau gimana tuh? contohnya kayak gimana itu? Data Rika kayak gimana contohnya? Kemarin kan sempat juga itu tanyain sama dokter DH kan. Ah, Saya modelnya yang data yang ada di uji kendaraan itu. Nah, di sana nanti kan spotnya di situ tuh yang mau saya angkat. Pertama kesimpulannya nanti yang mau di apa di situ kecamatan mana yang paling banyak membutuhkan layanan dari KIR itu sendiri. Kemudian jam-jam berapa mereka tuh paling banyak untuk menuju ke lokasi. Kemudian statusnya apa, jenis mobil apa, itu kan banyak datanya. Apakah semua data tersebut itu kan string itu ya Kak Riri. oh. Ada mobil truk kan, ada mobil tempelan, mobil bus penumpang. Berarti itu kita terjemahin semuanya menjadi numerik dulu baru bisa kita bikin kelas. Iya, tapi kalau menurut aku sih, misalnya kalau yang kendaraan umum itu bikin aja yang transportasi umum sama pribadi gitu aja bisa nggak? Jadi misalnya umumnya 1, pribadinya 0.
nggak bisa. Kalau dia kiri itu dia jenisnya kan ada mobil bus, mobil penumpang, ada nanti yang tempelan. Ah, Nah, itu ada itu 4 ada macam berapa? kalau nggak salah. Ada berapa jenis kira-kira kendaraannya? Ada 4 jenis Oh, kendaraannya. nggak apa-apa. Sama aja kayak ini kan BNS, BUMN, swasta. Jadi nanti kalau di atasnya ini bus, berarti ini Rika kasihnya satu. Misalnya di atasnya bus, ini yang PNS ini kita ganti bus. Berarti ini satu. Kalau di sininya kan ditulis nih bus apa? Mobil Mobil pribadi yang bus, mobil penumpang ya. bus, Jadi ada penumpang, pokoknya kendaraan satu, kendaraan dua, kendaraan tiga, tergantung aja kalau di atasnya satu, berarti yang di kirinya ini juga satu. Jadi kayak gitu aja. Kan bikin yang di sini misalnya ada empat di apa ya ini di row ya, di row-nya ini ada empat. Nanti di kolomnya mereka bikin juga empat. Jadi kalau di kolomnya ya. atasnya tulisan bus, kendaraan satu di ininya harus kendaraan satu juga, yang lainnya nol. Di sini kendaraan dua, di sini harus kendaraan dua juga bernilai satu, yang lainnya nol gitu. Intinya kita pokoknya harus berubah data jadi numerik ya, Ya. biar bisa membaca ya. Iya. Mungkin sedikit menambahkan Kak Riri, kalau unitas Rika pakai cara Kak Riri ini juga boleh. Jadi maksudnya dengan 1 0 berarti 1 berarti memang dia masuk dalam data, atau 0 berarti dia data dummy, atau bisa juga nanti seperti yang keinginan Kak Tasika tadi, bahwa datanya itu bertingkat, kayak maksudnya ada mobil truk, ada mobil apa, tapi mungkin nanti pengaturannya tuh di measurementnya diganti. Kalau yang 1 0 ini kan tadi pengaturan dari Kak Riri adalah dalam bentuk skala, tapi kalau bertingkat Iya. nanti diganti ke ordinal di bagian SPSS-nya. Oh iya bisa juga sih Ya, bisa itu. juga ya, ordinal Mm-mm. berarti ambil. Kalau yang 1 0 berarti pengukurannya skala, tapi kalau yang bertingkat diganti ke ordinal. Jadi Betul. ya bisa bermacam-macam apanya, pilihan eh, datanya gitu maksudnya. Soalnya kalau bajak ya, kalau lebih dari 10 agak repot juga kalau kayak gini. Kalau yang contoh pelajari ini, kalau misalnya ke bawahnya ini banyak, agak repot juga kita bikinnya kan. Betul Kak. Panjang juga nanti itu apa Berarti Iya, logikanya. kalau tapi cuma sekedar kayak gini berapa sih? 5, ya nggak apa-apa gitu kan. tapi caranya Halo, tetap Ri. Iya, Jadi, kalau yang income ini apa nih gajinya tuh? iya gaji, income. Oh, Ini gaji. kan, iya ini kan ada, kalau di sini tadi Pak Camat ini. Di atas, di bawah Berarti gaji umurnya. berdasarkan gaji. Mm-mm. Berarti datanya jenis pekerjaan sama gaji, Iya, kalau di sini kan umur, gaji, ya. jenis pekerjaan, sama Penghasilan. status Oh, pernikahan. Terus sama di pemilikan. belakangnya Nah, ada mungkin ini, mereka spendnya buat apaan? iya Iya, fashionnya apa nih? Ini penghasilannya kan fashionnya kan ada 4167 tuh. iya ini jumlah duit yang mereka habisin buat shopping di sini. Oh, Iya, ini masih. ini ya. Berarti ini uang nih. Berarti yang banyak tuh uang, Iya, berdasarkan uang. iya ini Oke, duitnya. oke, oke. Mungkin tambahan buat yang tasdikan hanya tadi kenapa 1,0 itu Iya, kalau dalam bahasa eh, komputerisasi itu kan bahasa biner tuh. Bahasa biner itu kan iya, 1 dan 0 atau 0 dan 1. betul, 1 itu artinya betul, iya, 0 artinya tidak. Itu adalah bahasa betul. biner. Maka harus wajib pakai 1 dan 0 tuh. Biar kita Iya, betul. gampang merkasnya ke 1 artinya iya, 0. Betul, tahu, paham sekali Pak. Pak Oh, Camat. gitu. Iya, Aku betul. baru tahu Ya, Pak loh, Ridwan. kalau 1 itu yes, 0 itu no. Makasih ya, Pak Ripata, Iya, kok bingung arti 1 sama 0. betul. Luar biasa Pak Camat. Maksudnya gini Pak Ridwan, apakah semua data string itu harus kita klasifikasikan menjadi angka numerik? Nah itu dia, kalau 1 0 saya juga tahu itu biner itu 1 dan 0 itu tahu saya itu maksudnya Pak Ridwan. Cuman apakah bisa kita mau mengelompokkan data tersebut harus kita terjemahkan dulu, karena dari kemarin kami nggak bisa-bisa juga mengelola SPSS-nya, nggak ketemu nanti kesimpulannya. Nah itu seperti yang sudah dipaparkan oleh Kak Ridi tadi kan udah jelas itu gimana kita mengambil dari kesimpulannya nanti Kak. Itu. Iya Kak, kalau setahu Angga memang
itu Kak, kalau di SPSS memang harus diterjemahkan ke dalam angka semua datanya. Jadi agar bisa dibaca oleh SPSS-nya. Riri boleh Soalnya nanya yang basic banget nggak, Ri? apa itu Kak? Kita kemarin bingung. Age-nya ini kenapa bisa 43, 29, 24 itu diapain bisa supaya bisa sampai bervariasi Oh, seperti itu? ini kan si bapaknya nggak punya data real ya nggak sih? Mau bikin contoh data, kalau mau diketik satu-satu kan juga repot. Ini bapak nyontohin 1000 data ya, 1000 data. Nah ini dibikin rumus aja. Rumusnya itu kan run between. Ini bapak bikin run between 20 sampai 25. Artinya data yang akan masuk itu antara 20 sampai 55 gitu. Jadi itu rumus aja sih Kak. Oke, oke. Terus kalau seandainya income juga sama ya, Ria kemarin ya, pakai run Iya, between juga ya? iya Bapak ini dari 1 juta sampai 2.500.000 ya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi random Itu aja itu sih. random ya Kak ya. Maksudnya itu contoh aja ya, sebagai contoh aja ya. Iya, ini kan Bapak nggak punya contoh data yang real, jadi beliau bikin, ya kan nggak mungkin juga mau nulis 1000 data ya nggak. Bikin satu, tinggal double klik, udah sampai 1000. Itu aja sih. Oke, makasih, Ri. Iya Kak, mau ke Payakumbuh ya? Aku nggak lagi di... Ri mau nanya, Ri, Iya, dari kemarin kan udah masuk ke SPSS-nya. Cuman oh, kesimpulannya di sini yang nampak kan hurufnya cuma 0101, jadi nggak bisa diambil kesimpulan gitu. Kalau Bapak ini kan ada apa ini data pendapatan, jadi dari pendapatan yang besar nanti di mana apanya klasifikasinya. Kalau saya nggak bisa, itu kenapa ya, Ria? Apa itu perlu ditambahkan lagi gitu? datanya Dasarnya apa? gitu. Saya ngambil datanya itu data pemilih. Jadi pemilih ini nanti kan dibagi menjadi beberapa klaster. Ada yang pemilih generasi Z, ada yang pemula, ada yang baby boomer, baby boomer. Jadi pengennya nanti nampak di kelurahan ini mana yang paling banyak. Jadi sosialisasi apa yang cocok ke sana kayak gitu. Kira-kira ada yang kurang mungkin, Mbak? Mungkin Jadi untuk waktu masukin itu datanya boleh di-share nggak? Pasti nggak. Nanti bakalan beda juga ya sama teman-teman. Iya, Ri, betul, Ri. Jadi kan juga baru dapat yang 1010, tapi belum bisa ngelihat hasil yang kayak Bapak kemarin itu. Oh iya, dengan pendapatan segini, umur segini, berarti lebih cocok untuk ditawarkan barang ini. Nah, itu Ika belum ngerti tuh Tapi gimana caranya. Ika juga ada eh itunya, umur sama income-nya. Berhubungan sama ada. 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 Oh, ntar boleh deh kalau aku nggak bisa jawab kita cari sama-sama aja. Oke, siap. Thank you, Ri. Iya Kak. Nah, gini, Ri. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini kan harusnya udah benar ya. Iya, tapi ini munculnya cuma kayak gini satu-satu aja. Jadi nggak bisa narik kesimpulan gitu. Bentar. Ini awalnya. Ini Ini ada namanya, ini umurnya. Ini jenis pemilihnya sudah diterjemahkan nih sini. Jadi dibikin angka-angka aja. di atas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini apa di atas? Maksudnya ini kalau satu dia berarti bisa terjemahkan ke sini. Kalau satu sama dengan pemilih milenial. Jadi pemilih milenial ini umurnya nanti kan ada batasannya nih. Coba bisa biasanya kan 10 kalau sama nama dari 20. kolomnya ini harus ditulis namanya gitu kan, bukan angka. Nanti kalau angka ini kali yang Oh. bikin. Oh, jadi ininya kali ya dipindahin ke sini. Satu Iya, sama dengan pemilih pemula kayak gitu. iya. Mana bukan yang mana maksud itu? Yang ini yang satu. Yang satu. Iya, yang 1 sampai 6 ini kan. mm,
ini kali ya dipindahkan. Jadi Iya, nggak bisa yang kebaca. ini harus sama, harus ini kan. Oh, sama kolomnya nggak sama ya. Iya, ini di Kalau terjemah deskriptif gitu. ya. Iya. Tuh. Di sini kan ada pemilih-pemula yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dimasukin juga ke SPSS. Ya, Terus yang pemilih pemula-pemilih ini juga masuk SPSS yang ini. ya Yang yang kalau ininya nggak PQ. lagi, yang ininya nggak lagi habis hasilnya tadi kan 1010 aja gitu, Ri. Coba coba diulang masukin. Nah, harusnya nggak ini sih. Coba Coba yang ya. 1 sampai 6 nggak dimasukin. Umur dimasukin. Jenis pemilih. Oh, jenis pemilih yang ini. Ya, Jenis pemilih ini dimasukin. Oh, jenis pemilih ini kan yang udah dideskripsikan di sini ya, pemilih milenial kan udah Oh, yang angka ini nggak usah masukin umur, terus yang kategori ini aja masukinnya untuk jenis pemilih. oh, berarti Coba. 1 sampai 6 lagi enggak lagi ya. Coba tengok Iya, coba hasilnya itu ya. nggak usah. Hasilnya kayak gini. Aduh. Iya. Coba masukin tadi umur, jenis kelamin, terus yang kategori ini ya pemilih pemula, pemilih milenial ini. Kategori masuk yang bawah aja, jangan yang variabel ya. Coba bisa nggak? Itu rumus Excel-nya jago tuh Riza. Kayaknya bisa ya, Ri. SPSS-nya ini nggak bisa. Tengok hasilnya. Jadi ini hasilnya. Ini satu. Ini kemungkinan bukan nggak bisa dibaca. Ini kan karena tadi Riza masukin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu deskripsinya apa gitu kan? Ini pemilih pemula, pemilih muda, Iya. pemilih milenial kayak gitu. Pemilih pemula untuk 1, pemilih muda untuk 2 kayak gitu. Bingung juga cara bacanya gimana. Coba ke final, coba yang Final. bawah. Ini ya. Iya, iya ini final ya. Ini pemilih pemula. Yang mananya yang bingung ini? Kan udah. Kalau Riri bacanya gimana sih kalau kayak gini? Kalau ini kan di kolom yang pertama, yang paling tinggi nilainya berarti pre-boomer ini ya, 85. Ini. Terus, ini ini laki-laki 1, perempuan kok 1 juga nilainya? Nah, ya itu. Tadi kan Kayaknya kita terjemahkan tadi kayak gitu, laki-laki 1. maksudnya ini. Mm-mm. Ada yang salah nggak di ini datanya? Berarti ini kan ada yang pemilih yang pre-boomer ini ada laki-lakinya, ada dari laki-laki, ada juga jenis kelaminnya perempuan kayak gitu. Iya. Kalau Riza bacanya sih. Tapi enggak sih harusnya kalau kayak Pak Camat bilang tadi kan dia binar kalau 1 milik laki-laki, 0-nya harus milik perempuan. Nggak boleh milik laki-laki punya yang 1 juga, perempuan punya 1 juga, nggak boleh. Mana Pak Camat? Pak Camat. Udah nggak ada ya. Pokoknya kalau yang biner itu, kan ada 2, misalnya laki-laki sama perempuan. Kalau 1 udah dipakai sama laki-laki, perempuannya harus 0 atau sebaliknya. Jadi nggak boleh laki-laki ada 1 juga, perempuan ada 1 juga, nggak boleh gitu. Setahu aku sih, mana sih Pak Camat? Coba lagi deh nanti. Iya, Ya, kan tadi. makasih ya, Ri. Iya. Ika, kenapa tadi Kak? Ika, ini sih. Nanti aja lah kayaknya, Ri. Ika masih di jalan, nggak bisa Ika buka data. Oke, siap bos. Tapi kok udah ketemu yang 1010-nya gitu sih. Tapi pas yang Ika bilang itu dengan usia segini, umur segini, naik itu Ika nggak ngerti itu gimana caranya.
Oh, untuk ngebacanya aja Hasil akhirnya. Oh, oke. Berarti udah ya? Mungkin ada Izin Kak, ya, silakan Pak Iya. Zen. kemarin kan kita udah coba tuh Kak, yang bagian clusteringnya yang 1010 itu kita semuanya kita buat Kak. Kemarin kan cuma kategori yang kita buat 1010 tuh. Yang lainnya perlu juga. Kita lihat data Pak Jerry tadi kan ada dua tuh. Ada yang Oh, bagian kerjaan, ada yang bagian status pernikahan. iya. Kalau data phasing kemarin kan yang contoh kemarin kan banyak tuh. Ada kategori, ada merchant nama tokonya, itu kan. Uangnya yang Itu dihabiskan. tergantung ini aja. Nanti Faizin mau ngebahasnya yang apa aja. Kalau Pak Jari kan cuma pengen ngeliat ini orang ini usia berapa, pekerjaannya apa, status pernikahan apa, ngabisin duitnya di mana. Pak Jari ngeliat ini. Jadi beliau cuma ngambil yang 4 ini. Nanti kalau Faizin mau lihat misalnya usia, kemarin ada income-nya juga ya? Ya ada income-nya, tapi Iya. income-nya duit US kan. Nggak apa-apa sih, kan datanya memang ini. Kan misalnya Kak Pak Izin, Faizin, buka share screen. Mumpung ada vlognya. iya, Cari itu klaim. orangnya juga nggak kelihatan sama yang komen ini. Aduh, aku sakit Bentar-bentar. perut ini. Bentar, Oke, hilang-hilang. Bu, cekas lembu. Oke, share klaim ya Dia aja Kak. sakit perut, apalagi kami nih. Hmm, terbagi Riza udah semua. kelar tuh sama Rika. Almost. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Ini kan kita ikut ke apa aja. Ini gender sih boleh masuk. Usia, jumlah uang yang dihabiskan. Itu aja kategori. Kategori aja tempat yang ngabisin duitnya. Iya, itu aja sih, Pak Izin. Kayaknya. Enggak sih? Ini kan bagian kategori baru ini yang kita buat di sampingnya kan. Ini kategori kan Mm-mm. ada 6 nih. Nah, baru Mm. satu mesin buat 0101. Mm. Yang lainnya perlu juga Kak. Kayak Iya, kalau Pak Izin gender. pakai yang ini, Pak Izin harus bikin semua. Atau kayak yang kata Angga tadi, yang bukan yang ordinal. Ini yang ordinal ya? Tapi Ini yang tapi suka ya? bisa sih pakai rumus kemarin tuh Kak. Replace all kan. Jadi cepat tuh buatnya tuh nggak lama. Iya. Ini kan tinggal ngelanjutin, Buat, tinggal dikit doang. Tinggal di rumus juga iya. bisa ya nggak sih? Kalau rumusnya lupa, lihat itu yang di Excelnya Pak Jerry. Itu kan ada rumusnya. Tinggal bikin rumusnya satu, double klik, udah itu selesai sampai ke bawah itu. Di mana rumusnya, Ri? Di contoh Tokopedia-nya Pak Jerry. Kan yang di nol-nolin Pak Jerry itu buka aja. Itu kelihatan kok ada rumusnya. Kalau nggak salah, if yang di kiri sama dengan yang di atas 1,0 yang kayak gitu. Jadi kita bikin satu aja di atas, double klik, udah keisi sampai data kita yang terakhir. Berarti ini Kak, ini kan yang cuman yang udah dibuat apa? Dibuat yang sampingnya itu apa namanya itu? Paruhnya itu kan Ya, oh, kategorinya dan ditambahkan. Baru itu uh-uh. yang kalau yang mau cari yang lain yang mana itu Kak? Transaction Kak? Atau surname? Kalau coba deh kalau menurut aku ini Faizan udah cukup ya. Ini kan ada kalau gender boleh dimasukin, terus ini birthday jadiin usianya aja kan bisa ya. Atau terus ini apa transaction amount-nya jumlah duit yang dihabisinnya ya. Ini jumlah transaksinya ada, terus kategori 4 kayaknya bisa udah cukup ya. Atau kalau Perlu merchant-nya kita terjemahin juga Kak? Kayak di sebelahnya tuh? nggak usah sih Mau kalau mau ngambil ininya aja. Tapi kalau Oh berarti merchant cukup dengan merchant ini kategori. kalau mau dipakai masukin, iya perlu diterjemahin atau pakai yang di suggest angka tadi. Kayak gitu. Ya perlu Jadi diterjemahin nih Kak. mm-mm. Merchant name tuh. Ini nggak banyak kan ya kemarin kita lihat. Banyak nih Kak yang nggak banyak cuman kategori yang
Oh, Cuma kalau email ya, kalau cuma banyak email. itu yang kayak angka itu aja, yang kayak dijelasin ketua tadi. Oh gitu. Berarti Iya, yang bagian tanggal lahir ini berarti bisa kita ganti sama umur ya kak ya? iya Misalkan kalau berapa bisa gitu kan? gantiin umur aja. Jadi kan nanti di finalnya kita bisa lihat dengan gender ini usia segini kecenderungannya shopping buat apa, mereka ngabisin nya berapa gitu. Kalau mau tambah merchantnya gak bisa, mereka ngabisin paling banyak di merchant apa gitu. Kalau mau sih. Jadi kan kayaknya udah Cara selesai deh. nentuin umurnya gimana tuh kak? Apa? Tanggal 20. Kalau cara nentuin umurnya nih sampai tahun sekarang, itu gimana? Iyalah kalau ngitung 20 umur 10 2000. Faizin kan dari Enggak Faizin data, lahir sampai sekarang. enggak Iya. data maksudnya sampai Nakal nih stoknya. sampai umur sekarang tuh ya. Iya dong. 2002 Atau sampai ini, nakal. lihat dulu ini datanya publish kapan. Jadi sampai datanya publish. Sampai publish deh kayaknya. Dari source Faizin ngambil data itu, lihat dia publishnya tahun berapa, jadi sampai tahun itu aja. Jangan sampai sekarang. Itu. Sesuai data yang ada. Tahun Fabis kak ya? Nanti catat lah. Iya. Jadi sampai sana aja. Kalau nanya rumus-rumus Excel, silahkan tanya sama Ibu Meriza Azwar. Ibu Nah, Meriza Riri kayak, dada jauh. Oke kak, makasih banyak kak. oke. Nanti yang lain nggak ada, udah betul. Gimana Bapak Ibu? Masih Oh, ada gimana Pak Agung? Nyimak Pak Agung. Nyimak Bu Riri, kita nyimak. Oke. Ntar kita sama kayak sama Pak Izin, kita atur Oh, iya. kelompoknya kok. Iya. Oh, udah diwakilkan gitu ya. Oke, kalau gitu tadi udah ya. Itu enggak tadi yang kakak kan ngejelasinnya yang apa yang skala itu ya. Coba kalau yang satu lagi bisa dijelasin ketua. yang mana Kak? Tadi kan kakak yang pakai bilangan biner yang 1010. Yang kalau tadi ketua jelasin yang measurement yang berbeda. Oh, cuma kalau setahu nggak cuma pengaturannya yang di SPSS itu doang Kak. Jadi ketika kita ambil datanya, kita pindahkan Excel ke SPSS, terus nanti di variabel Q-nya kita ganti aja yang di measurement itu data original berarti. Itu doang. Masih imut Kak? Ya di variabel view itu ketua. Ya, Coba ketua screen. ada contoh datanya nggak Kak? Soalnya nggak juga belum ngolah sih. Oh, kalau itu kak share yang tadi aja ya. Yang tadi aja. Yang dari yang, yang dari sini ke belum. Ini kok hitam kok hang. Hang Excelnya SPSS-nya harus di close Pusing dulu. ya mungkin Bu Riri. Iya Kayak kali sama itu kayak ini Susi, pusing. pusing dia. Hmm. Hmm. Haluan ada tani Susi itu. Lain ndak ada do boleh diwak menyarah lah kau bawa ke Sarono lah di mati bunuh. Data negari itu banyak mah.
Dek saking banyak ndak tentu nih kita jok, Bu. Gen Kak Bu Prof kok gini yang pengaduh. Sorry, ini ya. Belum. Ini ketua. Udah kelihatan belum? Udah Kak, Nah, kita yang dari mana? Analyze. Di yang variable. variable view-nya Kak, yang variable. Variable view ini. Ya. Oh, yang di Ah, inti yang measurement ini. aja. Tadi kan kalau Kak Didi kan datanya 1 0 ya kan? Kalau 1 Iya. berarti 0 berarti tidak kan? Tapi kalau datanya tingkatan seperti yang ditanyakan oleh Unita Serika tadi, Mm-mm. mungkin diganti scale itu jadi ordinal. Jadi maksudnya nanti pilihan itu bisa mobil truk, contoh kan mobil truk, mobil sedan, mobil pick up. Jadi kan ada banyak pilihan, bukan cuma 2 pilihan aja gitu maksudnya. Itu Iya, doang. jadi ini kan berarti tadi kan itu posisinya kalau di sini kayak yang string ya. String berarti kan bukan numeric. Di sini kita ganti jadi ordinal. Ya, ordinal. Ordinal ya. Jadi Ya. ini bisa dimasukin. Jadi nanti data Bapak Ibu nggak perlu harus 1 0 1 0, boleh pakai 1 0, tapi kalau mau tingkatan juga boleh, tapi syaratnya memang diganti di sini di ordinal measurement. Iya, oh betul. Kayaknya Pak Izin juga bisa kayak gitu sih tadi Pak Izin. Ya kan Ketua? Mantap Angga, makasih ilmunya. Sama Cara gantian, harus cara tahu gantian juga. yang di Excel dulu, Bang. Yang ini apa? Variable Nah, view ini. intinya tetap di data Excel Pak Izin. Kalau data Excel Pak Izin kayak punya sendiri 1 0 memang berarti harus scale. Tapi kalau kayak tingkatan misalkan mobil kodenya 1, motor kodenya 2, sepeda kodenya 3, berarti nanti di SPSS diganti pada kolom measure itu diganti jadi nominal gitu. Yang ini Pak Izin Ordinal, yang di dari codingnya. ordinal, maaf sorry, dari ordinal. Nanti kalau kurang jelas telepon aja Profesor Angga Pak Izin. Don't Siap, worry. siap. Oke ya. Izin Bapak Ibu Oh, nggak ada yang juga baru. mau Makasih ya Angga. data Buat Angga. nggak mau share data ya, bentar. Kemarin teman-teman ada dengar nggak kalau Pak Jerry kalau data satuannya nggak sama kita harus analisa deskriptif dulu, ada nggak Tes Sudah Rika? kelihatan Bapak Ibu, izin Kak, sudah kelihatan datanya. Nggak dengar. Nah ini kalau yang enggak kayak gini nih Kak, data mahasiswa kayak biasa lah, data mahasiswa, Mm-mm. ada tanggal lahir, jenis kelamin. Nanti Angga nanti yang jadi poinnya di sini di bagian sumber informasi dan jalur masuk. Jadi kan untuk outputnya nanti pada apa strategi kita untuk promosi gitu. Jadi mungkin nanti kita bikin tabel lain, maksudnya kalau umum kita kode 1, kalau MOU atau alumni 2, kalau MOU pasaman 3. Jadi nanti kayak gitu datanya Kak. Ini belum agak olah lagi, tapi kira-kira seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Jadi bukan datanya bukan dalam bentuk 1 dan 0, tapi dalam bentuk tingkatan angka, dalam bentuk kode-kode angka gitu. Misalkan umum 1, MOU agam 2, MOU pasaman 3 gitu. Betul. Ya, tapi tetap nanti angkanya sama dengan Kak Riri tadi. Tapi perlu maksudnya kayak 1-0 terus sama yang tingkatan yang disebutin angka kita perlu catat dulu. Catat ya, nanti lupa satunya siapa, nolnya siapa gitu betul, kan. betul Kak. Iya. Berarti kayak ibaratnya kita bikin pin kodian ya Kak ya, berarti ya pin kodian. Iya. Iya, karena kayak ketua itu sih, jadi bisa masuk, kita nggak perlu bikin ke kiri lagi kan berapa ininya. Nggak perlu. Bisa langsung masuk. Coba kita cek Pak Izin. Wah, 2000 masih muda. Wah, masih muda. Hati-hati Bapak Ibu, data Anda ada sama saya. Ini kan data nggak aman ini kayaknya. Hati-hati data mahasiswa ada sama admin ya, hati-hati ya. Iya, hati-hati sama admin.
Oh, berarti bagus itu ya ketua, nanti ngelihat yang lebih ini ya mana ya enggak sih Ya, untuk depannya. ya kira-kira kalau dari data Anda kayak gitu gambaran untuk outputnya nanti kali ini kan dari daerah mana yang berpotensi bisa kita promosi lebih lebih apa. Jadi ketua tuh nggak perlu datangin satu-satu klaster mana yang harus didatangi yang Ya, awal ya asik. ya. Iya, iya. Luar biasa. Tepuk tangan. Ya, ketua tepuk Angga tangan sambil buat ketua. menyelam minum air. Sambil menyelam Iya. minum air Angga. Mudah-mudahan Buat- dicek sama pimpinan, wah, kok berpotensi nih jabatan. Ya, betul-betul ketua. Tujuannya kan itu enggak. Amin. Amin, amin. Semoga Bisa diijabah doa Angga kita. diangkat jadi wakaprodi. Bisa jadi ketua prodi bentuknya kok kata. Iya, iya. Kata pimpinan Amin. dah. Amin. Besok kalau gitu ketua aja yang ini presentasi pertama. Kan itu ada future-nya buat kampus. Jadi lebih ini ketua. Lebih berasa Nah, kalau mantap. ketua yang Setuju, setuju tuh. setuju kan yang lain? Terima kasih, jadi dia sangat brilian untuk teman-teman. Ide brilian, setuju sekali ini Bu Riri. Setuju sekali. Ide Iya, brilian. itu kan masa depan Iya. kampus di tangan prediksinya Angga, forecast-nya Angga gitu kan? Kalau Iya, dari iya. awal udah bagus, nanti ke belakangnya bagus tuh. Betul. Mantap. Kita Iya. mendukung. Strateginya udah dapat ini, udah mulai apa hasilnya. Iya. Oke, berarti udah ya? Sepertinya masih ada lagi Bapak Ibu, mumpung Dokter Riri belum, masih bersisa 5 menit lagi sesi pertemuannya. Izin ya dokter, nanti saya upload di YouTube kelas ya, ini pertemuan ini ya. Bu Dokter. Jangan ketua, di ini kita aja, di grup kelas kita aja. Dalam artian di upload di YouTube, tapi yang misalnya Aku yang ikut like nanti di YouTube aja nanti. ya. Riri, Wah Riri. Ini Ya, pasti absennya ambil itu. di mana ya Bu? Di e-learning ya, absen kuliahnya. Mari, mari. Sepertinya tidak ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Mungkin nanti kalau ada yang masih ragu, kita sharing di grup aja. Enggak, ada yang mau bertanya nih, enggak. Kalau misalnya nih malam-malam nih kita mau pakai Zoom ini boleh nggak? Boleh on. Tapi jangan Boleh nggak? ini admin ya, malam-malam pakai aja. Pakai aja langsung. Ya. Tapi Iya. mungkin kalau misalkan di jam-jam, maksudnya kontak aja enggak, misalkan, karena kadang-kadang malam-malam juga Zoom ini dipakai untuk rapat oleh tim pimpinan kan. Jadi Oh gitu. pas Uni join, langsung Uni rapat dengan pimpinan kan. Oh nggak usah Leri, yang gratisan aja gitu nih. Nggak apa-apa. Tapi rapat Oh tapi kasih tahu dulu Angga gitu. harus setiap hari, misalnya itu tetap konfirmasi nanti ke Angga. Mana tahu nanti ada rapat pimpinan malam-malam. Tapi itu gitu. jarang juga sih, Uni. Apa-apa pakai aja. Memang untuk mahasiswa juga. Oh iya, oke, Angga. Makasih Angga. Angga, Doni, serahkan semuanya kepada dirimu. nah itu lagi Bapak Ibu terkait pembagian kelompok kan. Nah, mungkin memang sengaja nggak bagi, kan biasanya kalau kita bagi secara, kalau di kelas A sistemnya mungkin bagi Bapak Ibu yang dari kelas lain. Kalau di kelas A dulu memang sistem kami bagi secara acak, tapi karena ini lebih teknis pembagian kelompoknya, mungkin kita secara mandiri aja yang bikin kelompoknya Bapak Ibu. Secara mandiri mungkin karena satu kelompok 3 orang, mungkin nanti mana tahu ada teman-teman yang nggak ada kelompok, mungkin mohon dibantu juga lah dimasukkan ke dalam kelompoknya. Kita akan saling membantu gitu Bapak Ibu. Agar kita, yang penting kan kita semua di sini dapat nilai aman gitu. Nah, jadi kalau kita teman-teman yang nggak ada dapat kelompok, jadi kan kita turut kasihan juga gitu. Ya, setuju. Terima kasih atas perhatiannya Pak Untuk Ketua. Ya. Kebijaksanaan ketua itu sangat perlu ketua, mantap. Mantap. Tapi perlu dipertimbangkan juga ketua. Ya. Maksudnya
kalau Ya. kita kelompok itu kan bukan berarti kita punya asisten buat ngerjain tugas kita, ya nggak sih? Ya. Jadi maksudnya bagi Harus pokoknya ada kontribusi ada juga. kesadaran diri kita masing-masing lah, ada kontribusi di kelompok. Misalkan Iya. kontribusi bawa apa ya ini, belok batinta ya ini minimal belok batinta nih bawa ini. Jadi bisa diganti nggak godok betinta mentarin nggak dulu habis kau godok ke godok. Mantap tuh nih, mantap tuh. Mungkin kita Jadi- bisa bagi-bagi porsi Bapak Ibu. Contoh mungkin seperti itu. Ada yang Iya. cari datanya, ada masukin SPSS. betul. Pokoknya kita kerjasama aja. Bagian tugas gitu. Beban kerjanya sama. Kalau Nah. kita mau ngomong sibuk, Ya, semua orang punya kesibukan, ya nggak sih? Ya, betul. Terus kalau kita ngomong nggak ngerti, nah kayak gini kan kita bisa sama-sama gitu kan. Terus teman-teman kita juga available kok kapan kita mau nanya. Jadi ya kalau aku sih kayak gitu, harus ada kontribusi kalau kita anggota kelompok. Maaf Ya, ya. benar-benar. Betul, Bu Saling respect aja, Riri. saling Betul, respect. Prof. Respect lah. Betul, Prof. Ya. Oke lah kalau begitu udah ketua. Bapak Ibu, apakah masih ada tambahan kalau sebelum kita tutup perkuliahan sharing hari ini? Nanti kalau ada yang ditanya-tanya mohon merepotkan ya, Bu Riri, Pak Angga. Ya, Minta ini tolong nanti nanti ada kita yang direpotkan. kita bahas-bahas di grup apa aja, grup WA, grup Magic ya. Siap, Tanpa siap, dosen. thank you. Jangan salah grup Bapak Ibu. Ya gitu lah. Bang? Berarti grup yang kita tuh di Strategic Yang- Magic ya. Ya Magic Bang. Strategic Magic lo lah kan? Yo, sudah Strategic Magic mantap. Unggul lo lah. Unggul. World Unggul class lah, activity, iya. Bang. Iya. 3 ampek lah itu kategorinya mantap. Brutal, Angga, brutal. Brutal. Oke Bapak Ibu, absen juga tadi sudah nggak bantu isi yang bagian belum, insyaallah aman. Terima kasih, Angga. Ini kalau ada waktu minggu depan karena offline, kalau ada waktu kita bisa nanti nongkrong lah kopdar ya sama-sama nanti. Kalau ada Iya, minggu esok habis itu ketua. Kita nongkrong lagi. ya kita usahakan kalau ada jeda waktu ya Kak. Kuliah online-nya aja kita ini. Atau bisa nongkrong. jadi Kuliah bareng. dengan Pak Jerry kita ajak Pak Jerry makan siang mungkin bisa jadi. Enggak. Kelas lain sistem strategiknya kayak gitu Bapak Ibu. Wah, ajak kita makan. Nah, ya benar. Enggak. Ya kita ajak makan, kita ajak ngopi. Biar tambah brutal Bapak Ibu. Iya, Brutal. mantap. Yang penting nilai kita Kan aman. kita ketua udah brutal. Ya, mantap. Usulannya bagus sekali. Setuju. Siap. Oke Bapak Ibu. Oke, Liv ya. Assalamualaikum. Izin Bapak Ibu. Ya, Makasih makasih. banyak Terima ya, kasih, Riri. Bapak